Makasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau bersemayam di atas pujian umat. Saat ini Tuhan, Engkau juga hendak berbicara kepada kami. Kau urapi hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pesan-Mu kepada umat-Mu, berfirmanlah kepada kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi berkenan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pak Totong, Ibu, semua rekan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Silakan kita. Puji Tuhan. God is good. God is good. Wah, ini kalau boleh izin ini, saya boleh mimbarnya naikin ke atas, boleh ya? Boleh, boleh. Iya, nah, gak apa-apa. Ini rupanya mimbar ukurannya orang bule. Jadi tinggi ya. Puji Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita boleh memuji-muji Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia layak untuk disembah. He is worthy to receive all our praise, our glory. Saudara, saya mau katakan satu hal. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sadar, kita tahu bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Dia. Dan bahkan kita tidak perlu alasan untuk menyembah Tuhan. Banyak orang bilang memuji Tuhan, mengucap syukur. Wah, kalau nanti doanya dijawab Tuhan. Oh, kalau alami pertolongan Tuhan, alami mujizat dari Tuhan. Oh, kita punya alasan untuk memuji Tuhan. No. Kita tidak perlu alasan, sebab Dia memang layak disembah. Amin. Saudara, Dia menciptakan, menjadikan saudara dan saya untuk menyembah Dia. Kalau saya sebutkan berbagai alasan terlalu banyak. Saudara diciptakan dengan organ vokal yang beda dengan makhluk ciptaan yang lain. Itu tujuannya khusus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan ya dengan organ pendengaran, bisa membedakan nada, ya, bisa menyanyikan, mengucapkan nyanyian dengan berbeda nada, frekuensi. Makhluk lain mungkin nggak sama seperti kita manusia. Karena itu saudara dan saya diciptakan unik, spesial untuk bisa menyanyi, memuji dengan berbagai nada yang berbeda, frekuensi yang berbeda, nada-nada yang rendah, nada-nada yang tinggi, ya. Kita bisa menyanyi. Itu spesial. Boleh katakan sama-sama spesial. Special. Lihat kanan kiri saudara dan bilang, you are special. Katakan sama-sama, you are created to worship the Lord. Created to worship the Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan sama-sama saya, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.
worship your holy name. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk menyembah. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan kami melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami dan melalui setiap kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau boleh saya berikan judul pesan firman Tuhan hari ini adalah kuasa melalui pujian penyembahan. Tuhan memberikan kuasa di dalam pujian penyembahan buat gerejanya. Namun seringkali gereja Tuhan tidak menyadari yang namanya pujian penyembahan menjadi sebuah rutinitas. Seolah-olah liturgi gereja memang seperti ini. Ada pujian, nyanyian, nanti firman Tuhan, nanti ada doa. Itu adalah liturgi atau apa yang biasa dilakukan secara rutin. Suatu ketika Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras dan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka menyelenggarakan atau menjalankan ibadah mereka, tapi mereka memungkiri kuasanya. Saudara, seringkali kita menjalankan sesuatu secara rutin, liturgis, tanpa menyadari kuasanya. Atau istilah Alkitab, memungkiri kuasanya. Percuma mereka menjalankan ibadah mereka. Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Nah, tanpa sadar, seringkali kita sebagai jemaat Tuhan juga demikian. Ya, kita mengikuti ibadah kita. Kita melihat, seperti biasa. Seperti minggu lalu. Seperti bulan lalu. Kita datang karena kita menjalankan sebuah rutinitas dalam hidup kita. Dan seperti Alkitab katakan, kita memungkiri kuasa di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita jalan-jalan apalagi di Amerika ini, saudara suka lihat kalau ada gedung gereja, ya nanti ada pelang di depan. Saya lihat ada dua kata yang paling sering digunakan untuk mengartikan sebuah ibadah. Ya memang demikian dalam bahasa Inggris. Ada yang menggunakan kata service atau services. Ya. Tapi ada juga yang menggunakan kata worship. Sunday, worship jam berapa? Ya. Nanti kalau saudara lihat ada gereja lagi Sunday services jam berapa, gitu ya. Saudara, mungkin kita tanya, iya ya, kok ada yang service, ada yang worship. Yang benar mana ya ibadah kalau hari Minggu itu? Saya mau katakan gak salah, dua-duanya yes. Kenapa? Kalau service itu berbicara sesuatu yang horizontal. Gereja melayani umat Tuhan. Gereja melayani jemaat Tuhan, mendoakan, ya. Orang-orang yang dipersiapkan para pengerja pelayan Tuhan itu melayani jemaat, mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada yang lebih penting di atas daripada service, yaitu worship. Kalau service bersifat horizontal, tapi worship bersifat vertikal. Di mana seharusnya yang worship itu bukan yang di atas panggung saja, tapi yang worship adalah semua umat Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang di depan ini mungkin ada part service-nya, melayani jemaat. Mereka berlatih supaya bisa membantu jemaat untuk menyembah Tuhan. Musik dan semua peralatan yang dipersiapkan itu melayani jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan bisa menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi yang worship itu sebetulnya bukan yang di sini saja. Yang worship adalah semua umat Tuhan.
Yang di atas panggung yang melayani, itu service, melayani jemaat supaya jemaat semua bisa menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini menjadi kata kunci. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Tuhan itu mau kita ini menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu gereja Tuhan prepare everything so that all the congregation can worship Him in spirit and in truth. Amen. Nah, saudara dikasih Tuhan, pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, Mazmur 8 ayat yang ketiga. Pemazmur berkata begini, dari mulut bayi-bayi, kalau ada ditayangkan supaya kita bisa cukup jelas ya, atau bahasa Inggris juga boleh. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Katakan sama-sama, dasar kekuatan. Dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena para lawanmu. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya di ayat 2 mungkin ya. Saudara dikasih Tuhan, pemazmur berkata, ini ada dasar kekuatan yang sudah diberikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Apa yang dimaksud dasar kekuatan ini? Tuhan Yesus memberikan arti yang dimaksud dengan dasar kekuatan ketika dia berkata dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Sekarang kita lihat Matius 21 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus lagi berdialog, orang Farisi yang kemudian menghakimi ini anak-anak sedang menyanyi. Nah, Tuhan Yesus berkata, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Nah, ini orang-orang Farisi yang berkata. Lalu kata Yesus kepada mereka, baca sama-sama, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan dasar kekuatan seperti dikatakan pemazmur adalah puji-pujian. Katakan sama-sama, praise and worship. Praise and worship. Pujian dan penyembahan adalah satu dasar kekuatan, penuh kuasa di dalamnya. Apa yang membuat pujian penyembahan itu penuh kuasa? Yang membuat pujian kita itu berkuasa, itu bukanlah melodi lagunya, bukanlah musik yang bagus, bukanlah suara yang indah yang bagus yang membuat pujian kita berkuasa. Tapi yang membuat pujian penyembahan itu berkuasa karena ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan yang terkandung di dalam setiap nyanyian yang saudara naikkan pujian, setiap mazmur, ketika itu mengutip kebenaran firman Tuhan atau sebuah nyanyian nubuatan yang merupakan pesan dari Tuhan, itu yang penuh kuasa. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Firman itu yang membuat pujian kita penuh kuasa. Karena itu kalau saudara memuji Tuhan, kalau saudara sedang menyanyikan sebuah nyanyian pujian, saudara mulai menangkap ini pesan firman Tuhan atau apa ya? Kalau pujian itu dasarnya adalah firman Tuhan, itu powerful. Tapi kalau pujian yang kita nyanyikan itu dasarnya karena perasaan hati manusia yang galau, itu salah. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu peka. Saudara dengar lagu, ya, lagu rohani ini, lagu rohani. Wah, dikirim orang lagu rohani. Tapi kata-katanya kayaknya kok, ya, oke lah, ya, baiklah.
Kata-katanya positif. Hiburkan aku, sertailah aku, takkan kau biarkan ku sendiri. Ku selalu aman, penolongku setia. Hiburkan aku, kuatkan aku, jangan biarkan ku jalan sendiri. Saudara, ini bagus. Bukan dibilang sesat, enggak. Tapi saudara kalau perhatikan, semuanya aku, bagiku, aku. Saya mau beritahu, yang namanya pujian itu buat Tuhan. Amin. Pujian itu untuk Tuhan, bukan untuk hati yang galau. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita mesti peka. Ini pujian, apa sedang lagi menghibur diri. Saya tidak mengatakan bahwa nyanyian yang untuk menguatkan diri, menghibur diri itu sesat atau salah. Bukan. Saudara mau nyanyi di kamar, di rumah, ya gak apa-apa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara gak sesat nyanyi lagu itu gak apa-apa. Tapi saudara dikasih Tuhan, mari dalam hal ibadah umat Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, pujian itu fokusnya vertikal buat Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ketika kita nyanyi, contoh, saya minta nada desa. So nyanyi haleluya, 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 haleluya. Saudara, apa maksudnya haleluya? Dulu waktu saya kecil, saya pikir, oh itu bahasanya malaikat. Oh itu kata haleluya. Setelah saya pelajari, saya baru mengerti. Kata haleluya itu dari akar kata bahasa Ibrani, halal dan Yahweh. Yahweh kita tahu itu Tuhan. Tapi kata halal itu arti kata dasarnya adalah sebuah ekspresi untuk memuji Tuhan yang membuat kita itu seperti orang bodoh. Jadi kata halal itu dikatakan, digambarkan seperti orang bodoh. Kayak Daud itu berhalal di hadapan Tuhan pada waktu membawa tabut Allah. Dia menari-nari sampai dikatain istrinya, kamu gila. Kamu tuh kayak budak, kamu mempermalukan dirimu. Dia sedang melakukan apa yang disebut halal. Daud menari-nari di hadapan Tuhan, bertepuk tangan, bersuka cita, memuji Tuhan. Waktu diejek dia bilang begini, kalau untuk Tuhan yang lebih hina dari ini akan aku perbuat. Itu halal. Jadi kalau kita sebut halal Yahweh, haleluya, tadi kita memuji Tuhan, kita sebetulnya sedang mengucapkan praise the Lord. Pujilah Tuhan, halal Yahweh, pujilah Tuhan, praise the Lord. Kata yang awam semua bangsa kita nyanyikan tadi sama-sama apa? Haleluya. Ayo sama-sama nyatakan haleluya. Mari dengan pengertian. Haleluya. We give you praise, Lord. Halal to Yahweh. Haleluya. Haleluya. We lift up our hands to you, Lord. Haleluya. We sing to you. Membuat pujian kita penuh kuasa karena ada perkataan firman di dalamnya.
ada kebenaran tentang Allah, ada kebenaran tentang janji Tuhan yang diperkatakan. Itu yang membuat pujian berkuasa. Hal yang kedua yang membuat pujian menyembah kita berkuasa adalah iman. Katakan iman. Iman. Iman kita yang membuat pujian kita itu penuh kuasa. Ketika Tuhan berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh. Sebetulnya dia sedang berkata, kamu harus nyanyi dengan iman. Karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bertindak dengan iman. Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk dalam pemikiran akal budi. Ketika kita menyembah di dalam roh, kita akan melakukan hal-hal yang di luar akal pengertian manusia. Saudara dikasih Tuhan, seperti Daud tadi, waktu dia menari-nari, dia memuji Tuhan. Orang bilang, apa sih itu? Saudara, di gereja kita seringkali tepuk tangan, angkat tangan. Dalam seminar-seminar saya sering bertanya kepada umat Tuhan, kenapa sih kita angkat tangan, tepuk tangan waktu memuji Tuhan? Oh, ada yang menjawab, Pak, kita angkat tangan, tepuk tangan karena memang itu liturgi di gereja kita, biasa begitu. Kembali lagi saya mau katakan, liturgi, kebiasaan, rutinitas, itu yang kehilangan power dan kuasa. Ada yang menjawab lebih rohani, oh Pak, kami angkat tangan, tepuk tangan, itu karena itu ada di Alkitab. Itu sesuai kitab Mazmur. Kan bukan di kitab Mazmur katakan angkatlah tanganmu, bertepuk tanganlah, bersorak-sorai. Wah, puji Tuhan, saya bilang di jawaban yang lebih rohani, bagus. Tapi belum lengkap. Ada yang menjawab lain lagi, ini kurang rohani. Kenapa kita tepuk tangan, angkat tangan? Oh, kami tepuk tangan, angkat tangan karena disuruh pemimpin pujian. Berapa banyak di gereja yang model gini, disuruh angkat tangan, angkat tangan, nggak ngerti apa yang dilakukan. Sudah dikasih Tuhan, sesungguhnya kenapa kita mengangkat tangan atau tepuk tangan dalam ibadah? Itu adalah tindakan iman. Amen. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan. Kita masih berharap, tapi kita percaya, kita pasti menerimanya. Dan iman juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara gak lihat, tapi percaya. Itu iman. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak melihat ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit, kita gak lihat. Tapi kita percaya dengan iman. Sama halnya dengan puji-pujian, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, kita tidak melihat waktu kita memuji Tuhan, kita tidak melihat ada cahaya turun dari langit. Ada gambaran jubah Tuhan turun. Oh, ada debu emas turun dari langit. Wah, Tuhan hadir. Lalu kita bersungkur, kita tepuk tangan, kita angkat tangan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita percaya Tuhan hadir? Karena Alkitab berkata demikian. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah kita. Itu iman. Kenapa saudara percaya? Iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Alkitab juga berkata begini, iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Jadi iman adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kita percaya. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Iman adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kalau kita percaya. Karena saya percaya Tuhan hadir di tengah kita, maka kita bertindak sesuatu. Ada satu cerita yang menarik dalam sejarah kerajaan Inggris. Pada zaman di bawah kekuasaan Ratu Victoria, itu zaman kejayaan emas kerajaan Inggris. Ratu Victoria, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menjadi ratu sejak dia masih kecil, masih remaja. Ada ceritanya, ada filmnya. Tapi dia termasuk seorang ratu yang selalu dia mengandalkan Tuhan sepanjang pemerintahan. Makanya kerajaan Inggris masuk dalam kejayaan.
di masa ini. Nah, satu ketika nih bukan soal pemerintahnya, tapi satu ketika dipagelarkan sebuah pagelaran musik, orkestra, paduan suara. Jadi setiap tahun suka ada acara-acara khusus ya. Pada waktu itu dinyanyikan pertama kali sebuah lagu yang sangat terkenal, The Great Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Dan ratu itu duduk dengan para bangsawan yang lain, mendengarkan paduan suara dan musik yang begitu indah. Tiba-tiba di tengah nyanyian itu dinaikkan, Ratu Victoria bangkit dari kursinya, lalu dia berlutut. Melihat ratu berlutut, yang lain sungkan ikut-ikutan berlutut, walaupun gak ngerti kenapa berlutut. Selesai acara, orang yang dekat dengan ratu bertanya kepada Ratu Victoria, tadi baginda ratu di tengah lagu itu berlutut, kenapa? Jawaban ratu ini yang luar biasa bagi saya. Dituliskan, dia berkata, ketika nyanyian itu dinaikkan, tiba-tiba saya menyadari di dalam ruangan ini hadir raja di atas segala raja, dan saya harus berlutut menyembahnya. Itu adalah sebuah tindakan ketika dia percaya Tuhan hadir, bukan liturgi. Demikian juga waktu kita angkat tangan, tepuk tangan, itu adalah tindakan iman waktu kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Misalnya nih, di satu acara begitu ya, wah, saya mungkin pembawa acara, presiden hadir, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, wah misalnya ya, wah saya bawa acara, saya langsung umumkan, hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Iyalah, nggak mungkin selonjor. Hadirin dimohon berdiri. Kenapa berdiri? Memberi hormat. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kenapa kita tuh berdiri memberi hormat? Karena kita menyadari dalam ruangan ini hadir raja di atas segala raja. Amen. Kita harus menghormati dia. Waktu memuji menyembah Tuhan, tindakan iman kita tuh nampak, bukan sekedar di mulut bibir. Pujian itu haruslah sebuah tindakan iman. Kenapa kita berdiri? Nah biasanya orang Indonesia tuh ada yang namanya sungkanisme. So tahu sungkanisme? Kalau nggak disuruh duduk. Tapi kalau di bule ini, kalau saudara ke gereja-gereja bule, kadang-kadang saudara begitu tadi nyanyi ya di F itu tadi, how great is our God, sing with me how great. Tiba-tiba ada yang udah berdiri. Kenapa? Bukan karena iya mungkin juga kebiasaan, tapi mereka nggak sungkan. Kalau orang Indonesia tiba-tiba berdiri, tiba-tiba ngapain dia berdiri ya? Begitu dia berdiri, lihat kanan kiri kagak ada yang berdiri, dia duduk lagi. Nah, itu namanya sungkanisme. Tapi seharusnya kalau kita mau memuji Tuhan menyadari, nggak apa-apa. Kita tepuk tangan harusnya nggak usah disuruh. Kalau kita menyadari dia layak dipuji, kita berikan tepuk tangan. Kalau ada sesuatu yang kita aminkan, boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika saudara naikkan pujian, gak usah disuruh. Saudara mau angkat tangan. Kenapa? Karena menyadari Tuhan hadir di tengah kita. Saudara, saya percaya yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja, sekali lagi, itu bukan lagu yang keren, lagu yang bagus, vokal yang bagus. Yang membuat kuasa Tuhan bekerja, karena ada firman Allah kebenaran, janji Tuhan dalamnya, dan mereka yang menyanyikannya, mereka nyanyikan dengan iman. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, hendak melihat adakah iman di bumi. Kalau dia lihat ada iman di bumi, dia akan menyatakan kehadiran. Dalam ibadah umat Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dia hendak melihat adakah iman di bumi.
Adakah iman dalam ibadah umat Tuhan? Kalau dia lihat ada iman, di situ dia hadir. Amen. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan, Tuhan hadir bukan karena musik yang keren. Tuhan hadir bukan karena penyanyi yang bagus suaranya. Tuhan hadir karena dia lihat ada iman di situ. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika Raja Saul memerintah bangsa Israel, ada waktu-waktu di mana Raja Saul itu diganggu oleh roh jahat. Lalu akhirnya pegawai daripada Raja Saul memberi nasihat, Tuanku, di negeri Israel ini ada seorang pemain kecapi. Kalau dia mainkan kecapi, itu tuanku bisa tenang. Oh ya, bawa dia kemana? Dipanggillah seorang yang bernama Daud. Daud, dia pemain kecapi, dia suka memuji Tuhan. Dia biasa memainkan pujian. Saya waktu baca ayat itu saya mulai mikir, dari mana pegawai istana ini tahu Daud ini pemain kecapi yang bagus? Dari mana dia tahu kalau Daud ini main kecapi, itu roh jahat pasti bisa pergi. Orang tuh tenang. Dari mana? Pasti dari mulut ke mulut udah dengar. Pasti Daud udah pernah ngalamin kejadian sebelumnya. Karena itu ada rekomendasi. Dia ngomong ke raja. Daud kemudian diundang. Kalau Saul mulai dikuasai roh jahat, dipanggil. Daud, kamu standby. Kamu naikkan pujian. Daud mulai naikkan pujian. Padahal Daud biasa aja, Daud cuma nyanyi. Di Israel itu ada banyak pemain kecapi, tapi gak ada yang kayak gini. Begitu dia main kecapi, dia mulai memuji Tuhan. Itu roh jahat yang hingga pada Saul itu lari. Saya percaya roh jahat yang hingga pada Saul itu lari bukan karena suara vokal Daud yang bagus, bukan karena permainan kecapi yang indah, tapi roh jahat itu lari karena ketika Daud memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Di mana ada terang, kegelapan pasti sirna. Amen. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu kuasa. Saya sangat percaya ketika kita dengan iman memuji menyembah Tuhan, mujizat akan terjadi. Gereja Tuhan kembali menyadari kuasa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu ibadah bukan sebuah liturgi, ibadah bukan lagi sebuah kebiasaan. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak menganggap bahwa yang namanya memuji menyembah Tuhan itu bukan bagian penting. Saya mau beritahu, ketika kita nyanyi tadi lagu Bless the Lord, oh my soul. Ada orang berkata, siapa kita kok berkati Tuhan? Bless the Lord. Kan kata bless, memberkati Tuhan. Siapa kita manusia kok berkati Tuhan? Tuhan yang berkati kita. Saya bersyukur di Alkitab Bahasa Indonesia, kata bless the Lord, oh my soul itu diterjemahkan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Memang kita hanya bisa memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Setuju, katakan amin. Ini firman Tuhan. Kalau kita memberkati Dia dengan puji-pujian kita, percayalah, in return Tuhan pasti memberkati kita. Karena itu bagian yang penting. Justru waktu kita memberkati Dia dengan pujian. Saudara, Tuhan memberikan DNA gereja kita melalui hambanya, Bapak rohani kita, Pak Iko. Yaitu doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Saudara dikasih Tuhan, itu pondok Daud. Daud kenapa disayang Tuhan? Daud tuh punya ciri seperti ini. Dia tuh suka memuji menyembah Tuhan. Dan ketika dia menaruh tabut Allah di Bukit Sion, dia tempatkan para penyanyi, pemuji penyembah sekeliling tabut. Dia memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Dan tidak heran, selama Daud memerintah sebagai raja, kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sangat-sangat ditakuti. Tidak ada satu bangsa pun sekeliling bangsa Israel dapat menang menghadapi Daud dan bangsa Israel. Kenapa? Karena ada kuasa hadirat Tuhan atas bangsa itu. Ada pondok Daud yang memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Tuhan berkenan. Saudara, saya percaya kalau pondok Daud itu
dalam skala yang lebih kecil, ada dalam keluarga, ada dalam rumah tangga, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Selama 3 bulan tabut Allah itu pernah ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini sebetulnya salah satu di antara suku Lewi, keturunan daripada Yedutun. Di Bani Lewi itu ada yang namanya Bani Asaf, Heman, Yedutun, yang spesialisnya itu pelayanan pujian penyembahan. Nah, Obed-Edom ini namanya Obed-Edom bin Yedutun. Dia anaknya Yedutun. Nah, dikatakan itu Bani Asaf, Heman, Yedutun itu spesialisnya, tugas mereka itu melayani pujian penyembahan di rumah Tuhan. Di Alkitab dikatakan mereka tiap-tiap hari berlatih menyanyi untuk Tuhan. Saya tuh ingat, tabut Allah itu pernah dititipkan di rumah seorang imam Abinadab puluhan tahun, gak jadi apa-apa. Malah anaknya Uza mati di sabar Tuhan. Tapi tabut Allah itu cuma 3 bulan di rumah Obed-Edom. Alkitab mencatat Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Saya sangat yakin karena di rumah Obed-Edom tiap hari ada pujian penyembahan dinaikkan untuk Tuhan. Amen. Itu beda. Kalau saudara mau di rumah ada hadirat Tuhan, dan di situ ada pembelaan Tuhan, puji dan sembah Dia. Pujian penyembahan bukan di gereja seminggu sekali, no. Setuju, katakan amin. Amen. Pujian penyembahan di rumah, bangun mesbah. Nanti saudara lihat keluargamu diberkati Tuhan. Amen. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Amen. Bahkan perlindungan kemuliaan Tuhan ada di situ. Karena tiap kali sudah memuji Tuhan, ucapkan itu, perkatakan, sesuatu terjadi dalam rumah. Sesuatu terjadi untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk lingkungan, untuk pekerjaan usaha. Percayalah, ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Amen. Bagian yang terakhir saya mau sampaikan, mengapa pujian penyembahan kita itu perlu kuasa. Tadi Tuhan Yesus berkata, belum pernahkah kamu dengar dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan puji-pujian. Dalam kitab Mazmur dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Berarti dari puji-pujiannya anak bayi-bayi menyusu ini, wah, kuasa Tuhan dahsyat. Saya ajak kita renungkan mungkin secara real. Kalau anak-anak menyusu, anak bayi, kalau nyanyi kayak gimana? Pasti kan gak jelas. Anak bayi aja kalau nangis ya, oe. Saya suka ketukar oe apa eo, oe. Oe. Ya oe, tapi orang tuanya ngerti. Oe. Wah, ini pasti lapar. Gak lama lagi dia sama lagi. Oe. Orang tuanya lihat, wah, ini pasti nih kena digigit nyamuk mungkin nih. Kalau di Indonesia, di Amerika rasanya gak ada nyamuk ya. Dia oe. Orang tua lihat, wah, ini kayaknya ini pipis nih mungkin ya, atau pup nih ya, dibersihin. Oe-nya sama, tapi orang tuanya tahu artinya. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada satu bentuk pujian yang luar biasa. Itu dasar kekuatan. Tapi banyak gereja Tuhan tidak memperhatikan itu ataupun menolak, yaitu penyembahan dalam roh. Penyembahan dalam bahasa roh itu seperti penyembahan mulut bayi-bayi anak-anak menyusu. Bahasanya apa? Gak ngerti. Tapi saya cuma gak ngerti bahasa apa artinya. Tapi saya beritahu saudara, Bapa di surga tahu apa yang engkau sedang ucapkan. Kalau boleh dibuka Efesus pasal yang kelima, ayat 18 dan 19. Efesus pasal 5 ayat 18-19. Kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh dunia ini, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan sama-sama, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat 19, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita tuh penuh dengan Roh Kudus, maka cirinya itu seperti ayat 19. Berkata-kata seorang kepada yang lain. Ini berkata-kata dalam pengertian mengucapkan. Dalam zaman dulu tuh ada nyanyian itu lewat kata-kata, mazmur. Karena itu ada 3 bentuk nyanyian di sini. Kalau sudah perhatikan, yang pertama adalah mazmur atau bahasa Inggrisnya psalm. Dan yang kedua, kidung, puji-pujian, bahasa Inggrisnya hymn. Dan yang ketiga, nyanyian rohani atau dalam bahasa Inggrisnya spiritual songs. Atau ada bagian lain terjemahkan juga Song of the Spirit. Apa itu mazmur? Mazmur itu nyanyian spontan dengan kata-kata yang kita mengerti manusia. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih kau berkati kami Tuhan. Itu mazmur, spontaneous song, nyanyian spontan. Lalu yang kedua, apa itu kidung puji-pujian? Kidung puji-pujian adalah nyanyian baku. Katakan baku. Baku. Nyanyian yang sudah terstruktur. Nyanyian yang kita bisa nyanyikan secara korporat bersama-sama. Contohnya tadi, ya, kita nyanyi Bless the Lord, oh my soul. Nyanyi sama-sama. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Ini contoh kidung puji-pujian. Bisa dinyanyikan bersama-sama secara korporat. Mazmur itu sifatnya lebih personal tadi, spontaneous song. Sedangkan kidung puji-pujian sifatnya korporat, bisa dinyanyikan sama-sama. Pertanyaannya, yang nomor 3 itu apa ya? Kembali lagi, yang pertama apa? Katakan sama-sama mazmur. Yang kedua apa? Kidung puji-pujian. Yang ketiga, Nyanyian rohani. apa ini spiritual song, nyanyian rohani? Itu tidak lain adalah nyanyian dalam bahasa roh. Rasul Paulus itu sudah nuliskan. Nyanyian di dalam roh, spiritual song atau song of the spirit. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan. Amen. Dasar kekuatan. Tapi seringkali nyanyian ini yang paling ditolak oleh banyak gereja. Maaf, banyak orang berkata, oh kita gerejanya relevan. Kalau ada bahasa roh, nanti orang yang datang akan merasa aneh. Saya beritahu hati-hati, jangan. Karena itulah dasar kekuatan. Di situ ada power. Dimana ketika kita seperti orang bodoh cuma melakukannya dengan iman, kuasa Tuhan bekerja. Amen. Saya bersyukur gereja yang ada di tempat ini. Kita gereja yang membebaskan umatnya untuk seperti mulut bayi-bayi anak-anak menyusu, memuji menyembah Tuhan. Nyanyi dalam roh. Nanti sudah lihat kuasa Tuhan terjadi. Amen. Bukan karena hebatnya manusia, bukan karena kepandaian manusia, bukan karena suara yang bagus, suara yang indah, tapi dari mulut bayi-bayi anak menyusu. Di situ kuletakkan pujian. Saya akan menutup dengan satu kesaksian. Ketika Tuhan mengajar saya tentang pujian penyembahan, saya waktu itu masih mahasiswa. Saya belum lama bertobat kenal Tuhan Yesus. Tapi saya suka nyanyi. Ketika saya sudah bertobat ikut Tuhan, saya banyak nyanyi buat Tuhan. Saya ikut pemuritan di pelayanan kami. Tiap minggu kami hafal ayat. Ada ayat-ayat yang dihafal. Nah,
Saya nggak pernah lupa di minggu Paskah ayat hafalan saya Yohanes 4 ayat 23-24. So barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Dia mencari penyembah benar. Saya tuh sampai tanya Tuhan, saya mau. Karena saya suka nyanyi, saya suka musik, kan saya bilang, Tuhan, saya ini mau jadi penyembah yang benar. Itu doa saya. Saya nggak pernah lupa di minggu Paskah itu, saya diajak kakak rohani saya melayani di satu panti sosial. Anak-anak yatim piatu, anak-anak terbelakang mental. Saya main gitar. Kakak rohani saya melayani anak-anak, cerita, terus doain, bagi hadiah. Saya main gitar. Saya duduk bersandar di kuset jendela. Ya, jendela yang tidak sampai bawah tapi jendela yang sampai tengah, jadi saya bisa duduk di kuset jendela. Dekat pojok ruangan. Sementara saya sedang nyanyi, ada anak kecil, anak perempuan kecil, kira-kira umur 9-10 tahun. Dia duduk di pojok. Lalu dia sedang menikmati, dia ikut nyanyi, anak-anak yang lain di sana, dia menghindar sendiri. Dan tiba-tiba, saya tuh seperti dikuasai oleh, dibawa Tuhan pada satu ruangan yang berbeda. Kayak kalau saudara naik mobil, mau masuk mobil, suasana ribut ya, begitu mobil ditutup, zep, tiba-tiba kayak sepi gitu ya. Nah itu saya rasakan waktu itu. Saya lagi main gitar, tiba-tiba kok saya seperti masuk di ruangan lain. Dan tiba-tiba ada seseorang berbicara kepada saya di belakang saya. Dan dia berkata, aku sudah memilih kau jadi penyembah di hadapanku. Saya tuh gak tahan, tiba-tiba saya rasakan kasih Tuhan mengalir. Saya cuma berdoa, Tuhan, ya Tuhan, saya mau jadi penyembah yang benar. Karena itu ayat hafalan saya minggu itu. Saya mau jadi penyembah benar, Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh berkata kepada saya, aku mau kamu belajar dari anak kecil di sebelah. Itu saya gak pernah lupa. Ada anak kecil. Pelajaran tentang pujian penyembahan yang pertama dan yang sangat membekas sampai hari dalam hidup saya. Justru itu. Ketika saya lihat anak ini, saya lihat ekspresinya menarik sekali. Dia nyanyi beda dengan lagu yang kita sedang nyanyikan. Mulutnya komat kamit. Saya perlahan menggeser posisi saya untuk bisa dengar anak ini nyanyi. Karena saya rasakan Tuhan tuh menyuruh saya, aku mau kamu belajar dari anak ini. Saya perhatikan ekspresinya. Dan tiba-tiba saya dengar suara dia bernyanyi. Dia nyanyi di luar dugaan saya. Dia nyanyi begini, saudara. Dan saat itu saya baru sadar, anak ini bisu. Dia gak bisa ngomong, apalagi nyanyi. Gak masuk hitungan kita. Suaranya fales total. Dia tidak bisa nyanyikan kata-kata lagu seperti anak-anak yang lain. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, aku berkenan kepada pujian penyembahan anak ini. Itu seperti menempelak saya. Dan Tuhan seperti langsung berbicara kepada saya, dan dia seperti mengelus belakang kepala saya. Saya rasakan kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, kalau aku berkenan kepadamu, itu bukan karena suaramu, itu bukan karena musik yang kamu mainkan. Kalau aku berkenan kepadamu, karena aku lihat hatimu. Saudara, saya mau katakan, penyembahan itu bukan sekedar dari mulut, tapi dari hati ini. Amin. Penyembahan yang bernilai di hadapan Tuhan bukan yang indah di telinga manusia. Sebab yang mendengar itu Tuhan. Jadi jangan seorang pun sudah berkata, saya gak bisa nyembah karena saya gak bisa nyanyi. No. Anak kecil yang bisu ini mengajar saya. Sebuah pujian yang nilainya di telinga manusia mungkin gak bagus, tapi Tuhan lihat dari dalam hati. Sama seperti ketika kita menyanyi dalam bahasa roh. Banyak telinga manusia yang apaan sih? Apa nih, sesat?
Apa nih gak enak? Saya beritahu saudara, sebab Tuhan melihat apa yang dalam hati kita. Amin. Manusia seringkali cuma dengar musik. Berapa banyak kita gereja Tuhan sudah mulai, maaf kalau boleh saya katakan, disesatkan. Hanya karena pujian penyembahan itu dinilai dengan yang di telinga manusia. Sehingga yang namanya worship ministry itu sudah mulai berubah jadi worship industry. Orang gak cari Tuhan, tapi orang cari artis rohani. Yang disembah bukan Tuhan, tapi yang ditepukin, yang keren di atas panggung. Mengapa kuasa dalam pujian itu hilang dari gereja Tuhan? Karena gereja gak lagi menyembah Tuhan sesungguhnya. Saya bersyukur kita ada hari ini. Dimanapun Tuhan utus saya akan beritakan pesan. Karena saya tahu Tuhan semua datang. Amin. Penyembahan harus dikembalikan sama Tuhan. Yes. Amin. Dalam kesederhanaan kita. Even saudara gak bisa nyanyi, saudara gak tahu musik, saudara bisa nyanyi yang tingkat paling tinggi tadi, yang nomor 3. Seperti dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, yang kata-kata manusia tidak bisa mengerti, yang telinga manusia kurang bisa pahami, tapi Tuhan mendengar. Amin. Dan Tuhan melihat apa yang dari hati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kau ku sembah